Be phenomenal every day. Halo guys, hari ini tanggal 12 Februari 2022. Seperti biasa saya akan memberikan video saham mingguan. Dan untuk introduction kali ini saya akan membicarakan tentang market crash ya. Nah, ini sudah mulai muncul topik tentang crash market karena apa? Karena Dow Jones atau indeks yang ada di Amerika itu sekarang kan ada di posisi area all time high ya. Di mana IHSG pun ada di level 6.800-an ya, itu merupakan area all time high juga. Nah, namun sebelum saya masuk ke pembahasan ini, saya ingin menghimbau teman-teman untuk berhati-hati untuk terhadap orang-orang ya yang sukanya itu tebar fear. Nah, tebar fear-nya seperti apa? Misalkan kalau tahun 2020 kemarin waktu awal pandemi ya, waktu awal COVID kan market kita di Maret itu sempat hancur ya. Terus ada misalkan nih ada orang yang membuat analisa ya, baik di video YouTube ataupun di apapun lah, media apapun. Yang mengatakan bahwa IHSG akan hancur ke 3.000 atau bahkan ke 2.000. Dan ketika hal itu tidak terjadi, di tahun berikutnya 2021 mereka tetap membuat prediksi bahwa IHSG akan crash lagi di tahun 2021. Nah, dan ketika itu tidak terjadi di tahun 2022 dibuatkan lagi prediksi bahwa market akan crash. Nah, kalau seperti itu ya semua orang juga bisa ya, ibaratnya ya emak saya juga bisa untuk analisa seperti itu. Tiap tahun dianalisa bahwa akan crash ya. Lama-lama juga memang suatu saat ketika crash ya akan terjadi hal seperti itu. Nah, teman-teman harus hati kalau melihat orang-orang yang melakukan pola seperti itu ya. Apalagi kalau orang itu bisa menebak misalkan seperti ini ya. IHSG akan crash di bulan apa, terus jatuhnya sampai ke level misalkan 2550 gitu. Wah, itu sudah almost impossible ya. Karena menurut saya pribadi tidak ada satu orang pun yang bisa menebak kapan market itu akan crash dan jatuhnya sampai angka seberapa, itu tidak akan ada satu orang pun yang bisa menebak. Dan kalau teman-teman misalkan sempat melihat filmnya The Big Short ya, itu filmnya bagus, teman-teman yang belum lihat wajib lihat ya. Yang dimana menceritakan tentang karakternya Michael Burry. Michael Burry itu menebak bahwa akan terjadinya crash market tahun 2008 dan itu memang benar terjadi ya. Karena dia melihat bahwa orang-orang yang membeli properti dengan cara kredit ya saat itu sudah terlalu banyak dan tidak sesuai dengan kemampuannya. Sehingga menyebabkan potensi untuk kredit macet yang begitu besar. Dan kan memang hal itu benar terjadi. Tapi ketika Michael Burry menebak hal tersebut, dia melakukan short ya terhadap aset-aset yang berbasis hipotek properti, itu tidak langsung crash marketnya gitu loh. Masih ada jeda itu cukup lama yang membuat dia itu dimaki-maki investor karena masih floating loss ya akibat shortnya dia itu. Nah, jadi sehebat Michael Burry pun itu bisa tetap tidak bisa menebak kapan dengan pasti market itu akan crash. Sama di tahun 2021 kemarin dia juga menebak Tesla akan crash kan. Tapi malah Tesla itu all time high ya. Nah, harga saham Tesla itu terus naik. Nah, sekarang daripada kita berfokus pada kapan market akan crash, jatuhnya sampai seberapa, lebih baik kita berfokus kepada sinyal-sinyal apa sih yang menjadi tanda bahwa market itu akan crash. Nah, lebih baik itu berfokus ke arah sana. Kalau saya pribadi melihat ada dua sinyal utama ya sebelum market itu akan jatuh. Di mana yang pertama itu sinyalnya itu adalah adanya euforia bull market terlebih dahulu sebelum crash market. Nah, mungkin teman-teman masih ingat dengan tahun 2020 ada saham-saham di bidang farmasi ya, KF Inaf yang harganya itu sempat melambung tinggi. Padahal sebelumnya orang pun jarang sekali yang membeli saham-saham macam KF dan Inaf. Tapi tahun 2020 kemarin, wah euforianya luar biasa. Semua retail-retail itu berbondong-bondong untuk membeli saham-saham tersebut hingga sahamnya itu naik ya. Di mana akhirnya sahamnya hancur lagi, turun lagi, crash ya.
Nah, di tahun 2021 pun sama, teman-teman kalau masih ingat ada IPO Bukalapak ya, di mana euforianya juga luar biasa. Wah, ini saham bisa naik 10 kali, arah 10 kali, segala macam. Jadi sahamnya sempat naik, terus kemudian langsung hancur ya. Sekarang tinggal berapa? Sekitar 300-an ya di saham Bukalapak ini. Nah, jadi itu yang saya perhatikan ketika market itu mau crash, biasanya malah marketnya itu akan bull terlebih dahulu sehingga orang-orang itu tidak akan ragu untuk all in ya di market. Nah, itu malah yang menjadi berbahaya. Sesuai dengan kata-katanya atau pepatahnya Pak Warren Buffett ya, be fearful when other greedy. Seperti itu. Itu adalah yang pertama. Kemudian tanda atau sinyal yang kedua itu adalah capital outflow. Artinya apa? Kalau misalkan ada aliran dana yang keluar terus-menerus dari IHSG, nah itu sudah menjadi sinyal yang buruk. Apalagi kalau ada capital outflow dari foreign ya, dari asing. Itulah mengapa di setiap video analisa mingguan saya, itu saya selalu melihat capital outflow dari asing, pergerakan dari foreign flow ya. Asing sendiri itu memegang peranan yang luar biasa di IHSG sekitar 50% ya. Dan asing yang masuk ke IHSG itu biasanya itu bukan retail, berbeda dengan lokal ya. Kalau lokal itu kan kebanyakan juga retail, walaupun ada institusi ya, ada maksudnya bukan retail juga masih ada. Tapi kalau si asing ini terus-menerus keluar dananya, nah itu yang menjadi sinyal kedua. Jadi daripada kita berfokus kapan mau jatuh ya, atau jatuhnya seberapa, lebih baik kita berfokus sinyalnya saja. Seperti itu. Kalau misalkan dua sinyal itu terpenuhi, ya sudah teman-teman harus ekstra hati-hati terhadap portfolio dari teman-teman. Nah, sekarang saya akan masuk ke video saham mingguannya ya. IHSG Jumat kemarin ditutup di level 6.815 ya, atau minus 0,118%. Nah, selama seminggu ini IHSG sempat naik, terus sempat turun ya. Terus ini ya, ada di sideways ya, posisinya masih sideways. Dan untuk pergerakan dari asing sendiri, di hari Jumat ada inflow 780 miliar ya. Selama seminggu ada inflow 7,05 triliun. Ini angka yang menurut saya sangat besar ya. 7 triliun asing masuk ke market IHSG. Dan kemudian dari batu bara harganya masih kurang lebih sama ya, 200-an ya, 212. Untuk emas karena ada ketegangan antara Rusia dan Ukraina, maka harga emas beberapa saat terakhir ini naik ya. Demikian pula dengan harga saham-saham emiten yang bergerak di bidang emas juga mengalami kenaikannya. Saham apa saja yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing? Ini ya, selama 1 minggu kemarin dari tanggal 7 hingga 11, asing paling banyak membeli BRI, Telkom, BNI, Mandiri, BCA. Ini adalah saham-saham blue chips ya. Asing inflow ke market kita dengan saham blue chip ini adalah sinyal positif sebenarnya. Untuk saham yang paling banyak dijual oleh asing itu adalah saham Bukalapak, TPIA, Astra, PSKT, Era ya. Nah, ini mungkin Astra ya yang tergolong blue chip, tapi nominalnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan ini ya. Apa namanya yang akumulasi 2 triliun, 1,1 triliun BRI dan Telkom. Nah, untuk minggu ini saya berfokus kepada emiten-emiten yang menurut saya pribadi laporan keuangan tahunannya itu akan bagus ya. Nah, kenapa sekarang ini kan sedang musim untuk laporan keuangan kuartalan, tahunan ya, yang tahunan. Jadi apa saja emiten yang berpotensi laporan keuangan tahunnya bagus itu adalah emiten yang dari sektor batu bara ada 2 ya, PTBA dan ITMG. Nah, ini kalau saya lihatkan untuk teman-teman ya, PTBA sendiri ini adalah suatu perusahaan yang kinerjanya sangat cemerlang ya, bukan cemerlang lagi tapi sangat cemerlang. Sejak tahun 2015 kita bisa melihat dari secara equity dia itu kan ada dari 9,5 triliun naik jadi 12 triliun, 14 triliun, 17 triliun. Kemudian 2020 kemarin ada penurunan 16 triliun. Tetapi di 2021 naiknya signifikan menjadi 21 triliun.
Dan ini baru Q3 ya, belum Q4. Padahal batu bara itu kenaikannya, maksudnya memanfaatkan momentum harga batu bara tertingginya itu di Q4 2021 kemarin. Artinya kalau kita lihat secara tahunannya ya, kemungkinan besar tahunannya ini akan jauh lebih baik dari ibaratnya dari tahun yang lalu. Ini kita bisa lihat ya, 2020 kemarin kan cuma 2,3 triliun. Di Q3-nya saja itu sudah 4,7 triliun, artinya sudah double ya. Kalau sampai Q4-nya keluarnya misalkan 7 atau 8 triliun, maka ini akan menjadi sentimen positif untuk PTBA yang bisa mengerek harga sahamnya. Jadi ini adalah emiten pertama yang masuk ke dalam watchlist saya ya. Berikutnya adalah juga ITMG ya. ITMG sama juga di sektor batu bara, dia equity-nya juga ada kenaikan ya, 11 triliun, 12, 12,9, 14. Ini ada sedikit penurunan 12, 11. Tapi di 2021 kembali naik lagi menjadi 14,8 triliun. Kinerjanya pun ini ya, secara net profit juga terus bertumbuh ya dia. Walaupun sempat drop di 2020 tinggal 556 M, tapi di 2021 dia melonjak naik menjadi 3,8 triliun untuk Q3-nya saja. Jadi untuk batu bara ini memang cukup menarik. Kita kalau mau trading berdasarkan, ibaratnya berdasarkan laporan keuangannya ya, yang akan keluar atau dirilis harusnya di antara Februari sampai Maret inilah. Itu paling lambat akan sudah rilis. Kemudian next ada saham SMDR ya. Nah, ini saham SMDR ini sebenarnya saya sempat buatkan videonya juga. Di video yang judulnya itu Budaya Kaizen Astra lah. Salah satu video analisa mingguan saya juga. Saya membahas bahwa tentang dividennya ya. Dividen SMDR itu yang cukup besar, dan ketika dividennya itu sudah keluar nanti pengumumannya berapa payout ratio-nya. Kalau seperti umumnya teman-teman bisa melihat ya bahwa rata-rata dividennya kan cuma 100 miliar, 100 miliar, 80, 90. Dan di 2021 kemarin dividennya dari net profitnya dari SMDR ini sudah 737 miliar ya. Ini naiknya itu sangat banyak ya, baru Q3. Nah, kalau dividen payout ratio-nya itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tentu yield-nya itu akan menjadi sangat tinggi. Seperti itu. Makanya ini saya juga menantikan untuk rilis annual report-nya dari saham SMDR ya. Kemudian saya juga mengamati ini ya, contohnya saham ini saham GZKO, Gosco Plantation, ini saham berbasis CPO ya. Saham Gosco ini ada kepemilikan dari Pak Prayogo Pangestu. Aduh, bentar ya. Nah ini Pak Prayogo Pangestu punya 7,84%. Nah, saham ini tentu akan menjadi salah satu watchlist saya untuk scalping ya. Berbeda kalau dengan yang 3 sebelumnya, PTBA, ITMG, dan SMDR itu kan saya sambil menunggu untuk annual reportnya keluar. Kalau ini benar-benar untuk scalping. Nah, kalau kita cermati saham TPIA ini kan juga kepemilikannya ada BRPT, di mana BRPT juga dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu. Pak Prayogo pun ada di saham TPIA. Dan kalau kita lihat ini chartnya cukup, ini ya agak lucu juga nih chartnya, ini bisa to the moon ya, naik kayak naik terus ini ke puncak gunung ini tinggi. Nah, walaupun di hari Jumat kemarin jatuh ya di ARB di minus 7%. Gosco ini dia ini ya sedang dalam fase super up ya, super naik. Dari harga ini berapa? Sempat tidur 50 terus naik 70 dan sekarang ada di level 120-an. Kalau saya cermati ini ya, secara broker summary ada MG yang melakukan aksi beli cukup banyak ya, 236.000 lot atau setara 2,6 miliar. Nah, kalau kita cermati dari tanggal 1 Februari itu MG sebagai top buyer di 3,8 M dengan harga rata-rata 96 ya, 96 kurang lebih lah. XC ini ajaib kalau nggak salah ya, ajaib sekuritas ya. Dia beli 3,3 M di harga 93. Jadi ada big akumulasi ya.
di saham Gosco ini untuk periode dari 1 Februari. Namun yang teman-teman harus hati-hati, mengapa kok saya scalping saja di saham ini, tidak terlalu berharap keuntungan yang terlalu banyak. Karena harga average-nya mereka ini kan rendah ya, 95 sama 93. Dengan harga sekarang, kalau mereka guyur semua, sebenarnya mereka masih profit. Nah itu jadi mengapa kok saya hanya untuk scalping saja di saham GZCO. Nah terus ada sebenarnya untuk saham Mayapada ini, saya itu menunggu di harga 400 ya. Kenapa kok saya tunggu di 400? Karena Mayapada ini kan sempat right issue di harga 400, ada investor yang masuk ya sebagai pembeli dari right-nya. Itulah mengapa kok harga saham Mayapada ini hancur ya, dari berapa ribu itu dulu Mayapada bahkan sempat menyentuh berapa? 3.000 atau 4.000 ya. Bentar saya cek ya. Nah, ini sempat 6.000 lebih ya. Kemudian hancur, sekarang tinggal di angka 600-an ya. Kemarin sempat menyentuh level 496 ini ya. Tapi right issue-nya itu di 400 rupiah. Nah, makanya saya menunggu Mayapada ini di level 400-an. Kalau sudah sama 400-nya, baru saya masuk. Kapan hari strategi saya seperti itu. Tapi ternyata langsung diterbangkan ya, nggak sampai 400, dari 500 ini langsung naik ke 650-an. Ya kalau seperti ini saya nggak kejar lagi sih, karena trading plan saya ya ini saya buy ketika 400-an lah, seperti itu. Terus ada juga untuk ini ya sahamnya Bakri, saya minggu lalu juga bahas juga ya tentang pergerakan di Bakri. Grup Bakri, Bumi, Energi, dan BRMS ya, BRMS. Terutama di energi ini naiknya wah luar biasa. Tahun lalu itu kalau teman-teman masih ingat, dia melakukan right issue di 126 ya. Ya, 126, dan standby buyer-nya itu adalah dia sendiri, si Bakri Group sendiri ya. Jadi itu dia di standby buyer di sana, dan ketika right issue itu harganya saat come date itu seingat saya nggak sampai 126, sehingga orang-orang itu tidak menebus ya. Kalau tidak ditebus artinya si standby buyer akan mendapatkan semua barangnya ya. Dan sempat dibawa turun terus ya, ternyata naik lagi. Naiknya sekali naik dia nggak aturan ya, langsung jebol 160-an itu. Dari padahal sempat dibawa turun ke level berapa? 97 ya. Nah ini terkecoh ya, karena mengapa? Karena saya juga mendengar berita bahwa sebenarnya sahamnya energi ini direpokan ya. Dia ada hutang dengan pihak mana gitu, pihak Dutch AG ya. Terus dikasih jaminan sahamnya energi. Nah ternyata tetap dinaikkan ya, sama ya itu mungkin sama emiten atau sama bandarnya lah saham energi ini. Nah namun untuk saham-saham grup Bakri ya memang resikonya itu cukup tinggi. Bukan cukup tinggi, tapi sangat tinggi lah ya untuk saham-saham Bakri Group. BRMS sudah di level 144, energi sudah di level 160-an. Ya, tinggal buminya saja yang belum bergerak naik ya. Ya, jadi itu teman-teman bisa sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Jangan lupa pasang stop loss kalau masuk di saham-saham yang sangat ibaratnya itu sangat berbahaya lah di Bakri Group. Nah ini adalah untuk video analisa mingguan kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan juga saya ingin berpesan teman-teman stay safe ya, tetap patuhi protokol kesehatan, karena sekarang ini jumlah penderita Omikron ya, COVID ini sangat banyak. Di Surabaya ini juga sudah banyak lah orang-orang yang kena lah. Apalagi saya juga tahu sudah dari ibaratnya itu sudah kenalan-kenalan itu sudah pada kena gitu loh. Jadi bukan hanya dengar dari berita saja, oh ini kena, enggak, tapi ini sudah areanya sudah ke kenalan-kenalan. Jadi teman-teman hati-hati, semoga teman-teman juga sehat selalu ya. Saya juga minta support dari teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Oke, cukup sekian videonya. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan profit selalu. See you guys.